tidak biasa bawa balon yang berat-berat nanti pingsan tengah jalan nanti. Oh. Dari salah satu wilayah batas negara Indonesia dan Malaysia, perjalanan dimulai. Ya, saya berada di dusun ujung negeri Desa Suruh Tembawang. Begitu sampai di dusun, rasa takjub bercampur prihatin langsung terasa. Ya pemirsa, tak mudah untuk mencapai dusun Gun Tembawang ini. Jaraknya dari Entikong hanya sekitar 80 km. Namun membutuhkan waktu lebih dari 2 hari perjalanan. Bandingkan jika masyarakat di tempat ini akan ke Malaysia, jaraknya hanya sekitar 2 km saja dan hanya ditempuh dalam waktu perjalanan 1 jam berjalan kaki. Seperti apa wajah pembangunan di desa tapal batas ini? Dan seperti apa ketergantungan mereka pada negeri tetangga Malaysia? Selengkapnya di Indonesiaku Ekspedisi Borneo kali ini. Dan sudah bukan rahasia kalau wilayah perbatasan selalu menjadi potret buram negeri. Ini pula yang terjadi di Dusun Gun Tembawang. 68 tahun merdeka, listrik belum mampir ke kampung. Tempat tinggal penduduk memanfaatkan hasil hutan. Terisolirnya lokasi di beranda negeri mengakibatkan Gun Tembawang begitu tertinggal. Untuk mencari semua kebutuhan, mustahil mereka dapatkan di Entikong yang jaraknya begitu jauh. Untuk ke Malaysia yang jaraknya hanya 1-2 jam pun harus melewati perbukitan. Dan karena negeri orang, tak banyak yang bisa mereka harapkan. Sampai saat ini alam memberikan cukup banyak bagi penduduk Gun Tembawang. Tak heran warga sibuk seharian di depan rumah. Mulai dari menganyam ataupun membuat bahan makanan. Butuh kesabaran ekstra untuk bertahan di tempat ini. Jangankan rumah sakit atau puskesmas, perawat atau bidan desa pun tak ada di tempat ini. Pusat kesehatan terdekat berada di Desa Suruh Tembawang yang jaraknya 1 hari perjalanan. Mau tak mau penjaga perbatasan dari TNI Angkatan Darat pun turun tangan menangani masalah kesehatan warga. Setiap minggu prajurit berkeliling dusun memeriksa warga yang memiliki gangguan kesehatan. Selain Gun Tembawang, ada 9 dusun lain yang jadi sasaran mereka. Kali ini pasien mereka adalah lansia yang jumlahnya cukup banyak di Gun Tembawang. Dengan hati-hati dan peralatan seadanya, petugas memeriksa tiap pasien. Banyak pasien yang tidak mengerti bahasa Indonesia, namun kendala bahasa tak jadi soal. Semua dilakukan tanpa bayaran. Siang Pak, Doni. Tak hanya lansia, anak-anak juga menjadi pasien yang harus mendapat perawatan. Minimnya kesadaran hidup bersih membuat anak dusun Gun Tembawang rawan terpapar cacingan. Wah, kenapa? Nggak pernah ada dokter yang kesini? Nggak ada. Nggak ada. Sebenarnya waktu kami pergi ke Gunjemak sana, dia bilang 1 bulan kan 1 tahun kan 3 kali dia datang sini, tapi tidak ada. Ada kendala nggak? Kendalanya itu biasanya yang pertama jarak Jarak ya? jarak antara pos dengan kampung itu lumayan. Mungkin yang kedua yang pasti obat. Obat ya? Jadi obat kan kita obat dewasa semua, yang sakit nggak mesti dewasa, kadang ada anak kecil, jadi kita harus meraciknya dengan alat seadanya. Miris, namun beginilah kenyataan pahit penduduk Indonesia di ujung negeri. Beruntung mereka tak lari ke negeri orang. Mencari pengobatan ke Malaysia pun ternyata tak mudah. Seringkali mereka mendapat penolakan dari rumah sakit karena bukan warga negara Malaysia. Harus pakai obat kampung dulu, tradisi. Tradisional Kalau pakai obat kampung tuh?
kalau enggak gitu, Hah? kita berusaha gimana caranya kita berobat ke Malaysia. Tapi Malaysia? kadang-kadang mereka enggak terima. Enggak semuanya punya paspor, jangankan paspor. KTP juga Oh iya, kadang-kadang belum dapat ya, karena jauh itu ya. ada yang belum dapat. Mirisnya kehidupan Gun Tembawang tak sampai di situ saja. Anak-anak dusun sebagian besar tak bisa bersekolah. Mereka hanya berkeliaran di kampung sendiri. Sekolah terdekat di Gun Jemak jaraknya 3 jam berjalan kaki. Itu pun lebih sering libur. Hanya mereka yang sudah besar saja yang bisa bersekolah. Sebenarnya ada bangunan sekolah di dusun Gun Tembawang. Dibangun 4 tahun lalu, namun hingga kini belum ada satu orang guru pun yang mengajar. Bentuk fisik gedung pun kian kusam dan penuh rerumputan. Terlantarnya anak-anak Gun Tembawang lagi-lagi membuat tentara perbatasan ikut turun tangan. Badan tegap dan kekar prajurit ternyata cukup piawai mengasuh anak-anak. Dengan cara yang sederhana dan menyenangkan, mereka membuka wawasan. TNI lebih memilih kegiatan luar ruangan untuk mendidik bocah Gun Tembawang. Bernyanyi dan bermain menjadi kegiatan yang cukup efektif menumbuhkan keinginan belajar. Ada nggak alasan tersendiri karena memang ini kan daerah perbatasan, terus diajarkan lagu-lagu kebangsaan, dikenalkan lebih dekat tentang Indonesia seperti itu, Bang? Ya, tadi mungkin dari Mas Doni udah mendengar ya untuk masalah belajar di sana untuk lagu-lagu Indonesia Raya, kemudian Padamu Negeri, kemudian ya banyaklah dari rekan-rekan itu udah disiapkan untuk mengisi biar anak-anak itu termotivasi rasa kebangsaan negara Indonesia. Sudah waktunya membuka mata melihat nasib penerus dusun Gun Tembawang. Perlahan mereka akan sadar betapa tertinggalnya negeri mereka dari tetangga. Sekolah yang seharusnya menjadi modal penting membangun satu daerah kalah oleh terpencilnya tempat ini. Tak ada solusi selain menunggu dan menunggu. Kita selalu mengajukan ini, enak dari 2009 sering kita ajukan. Cuma realisasinya sampai saat ini yang belum. Tentu harapan kita ke depan ini bisa terrealisasi lah sehingga lebih anak-anak ini bisa belajar lebih baik. Dusun di beranda negeri ini berada di lembah bukit-bukit besar. Salah satu yang membuat warga Gun Tembawang bertahan adalah tanah yang begitu subur. Bersama Pak Kua, saya akan melihat sendiri berkah di tempat ini. Ladang milik Pak Kua terletak di kaki bukit yang cukup miring. Untuk bisa melangkah, harus hati-hati. Ada beragam tanaman sayur dan juga bumbu di tempat ini. Dengan cepat Pak Kua mengajak saya mengambil tanaman yang sudah siap panen. Istilah organik yang sedang mencuat saat ini sudah mereka lakukan sejak zaman nenek moyang. Bukan ingin hidup sehat, namun karena mereka tak pernah mengenal pupuk ataupun pestisida. Beragam tanaman bumbu dan sayur laris manis di negeri tetangga. Harganya pun cukup tinggi untuk menyambung hidup serta jarak yang lebih masuk akal dibandingkan harus ke Entikong yang jauh dan beresiko. 1 kilo bisa sampai berapa? Cabai lah. Cabai sekarang sudah turun harganya. Berapa? Rp5. Rp5 cabainya. Ya. Kalau jahe? Jahe sekarang Rp4. Rp4 itu sekitar 12.000 ya? Iya. Kita dari Entikong jauh. Jauh. Ya, kalau macam kita bawa barang yang mudah-mudah buruk di. Oh, cepat busuk ya? Iya. Oh, habis di sungai waktunya. Iya. Di sini biasa pakai ringgit. Iya. Tak heran rasanya jika petani di tempat ini hanya mengenal mata uang ringgit. Nah, Mereka jarang atau bahkan belum pernah menjejakkan kaki di Entikong. Perjalanan ke perbatasan Sarawak di Malaysia memang jauh lebih dekat dari Entikong. Walau begitu, medannya sangat sulit. Tak terbayang jika harus membawa hasil kebun. Tak ada waktu mengeluh bagi petani di Gun Tembawang. Semakin cepat mereka memanen, semakin cepat pula pundi-pundi ringgit mereka dapatkan.
Hari sudah mulai terik saat saya dan Pak Kua mulai mempersiapkan hasil bumi untuk dibawa ke perbatasan. Capek ini. Takin Pak Kua cukup besar hingga bisa membawa beban hingga puluhan kilogram. Taruh dulu, Pak. Padahal kami akan membawa melintasi perbukitan. Bawa ini nih. Ya, Ini berapa kilo nih beratnya nih? Ada 40 lebih ya? Mungkin 60 ada. 60. Iya, Nah, saya bantu bawa yang mana, Pak? iya, Ini saya bawa. iya. Sedikit sekali, Pak. Sedanglah abang tidak biasa bawa barang yang berat-berat, nanti pengsan ke tengah jalan nanti. Bersama kami sudah ada di warga lain yang juga akan menjual hasil panen ke daerah Gun Sapit di Sarawak, Malaysia. Medan di perbatasan jauh dari kata nyaman. Jembatan bambu seadanya menjadi pembuka kerasnya sisa langkah menjual hasil bumi. Belum 15 menit, kaki mulai terasa berat. Medan kian menanjak. Saya pun cukup kewalahan, namun petani yang jalan bersama saya dengan beban jauh lebih berat belum memperlihatkan tanda-tanda lelah. Kemiringan lereng yang saya lalui lebih dari 45 derajat. Benar-benar tak mudah untuk dilalui. Namun ironisnya, ini jauh lebih ringan daripada harus membawa ke Entikong. Perjalanan yang seharusnya hanya 1 jam buat petani, bisa saja berakhir selama 3 jam buat saya kali ini. Perjalanan dari sana, dari desa di lembah sana. Sekarang sudah sampai pertengahan di Bukit Duren dan masih lanjut ke atas lagi. Ya, Pak. Walau di kanan kiri saya hutan, ternyata tak juga mampu meredam matahari khatulistiwa yang sangat menyengat siang ini. Beginilah susahnya menjadi masyarakat pedalaman di perbatasan. Mereka harus memanfaatkan kaki untuk melancong ke tetangga. Kenapa orang sana, orang Malaysia tuh suka sama bumbu-bumbu sayuran dari sini, Pak? Sebab dia suka kita punya barang, kita tidak pakai pupuk, tidak pakai racun, tidak pakai serangga. Oh, pas ditanamnya itu? Iya, kita tanam macam karet nih. Tanam gitu aja? Hanya kita tanam saja, tidak apa-apa, tidak beracun kah, apakah. Oh, enggak pakai kimia? Iya, enggak. Memang rasanya beda? Rasa lain, berbeda. Beda ya? Iya. Tapi kalau itu... yang kuat, yang macam Malaysia tanam barang makan, kuat dingin dia rasa makan. Kalau dia makan buat barang kita keras. Iya, tapi kuat nyaman, enak. Jadi kalau barang kita lebih alami. Iya. Enggak pakai apa-apa. Iya. Oke, Bapak duluan. Minta maaf ini tidak bisa lagi ya. Tidak bisa. Sudah rusak, ya. Sudah layu. Ternyata ada remaja yang ikut memikul hasil panen. Di usianya yang masih muda, sudah ikut merasakan kerasnya mencari uang. Beban yang dibawa pun bukan dengan takin kecil, tapi ukuran dewasa yang beratnya puluhan kilo. Abah umur berapa sekarang? 17 tahun. 17? Ya. Mulai bawa bantu jual ini dari umur berapa? 12. Umur 12. Di umur 12 sudah jalan ke Sepit sana, ke Gun Sepit? Sudah bawa? Bawa berapa kilo dulu pertama-tama? 10. 10 dari 10 nambah terus. Ini kan berat ya? Nah, Abah umur 17. Abah masih sekolah enggak? Enggak. Enggak? Kelas berapa terakhir Abah sekolah? SMA. Kelas 5 SD? Enggak lanjut sampai sekarang? Enggak. Enggak lanjut. Kenapa Abah berhenti? Karena orang tua saya tidak mampu. Malang benar nasib negeri ini. Penerus bangsa yang seharusnya mencari ilmu di sekolah justru harus bersusah payah mencari uang. 5 tahun sudah Abah putus sekolah karena tak ada biaya. Tak jelas berapa biaya yang harus mereka keluarkan. Namun yang pasti
Untuk bisa bersekolah di dusun tetangga, mereka harus membawa bekal hidup sehari-hari karena harus tinggal di rumah sementara dekat sekolah. Perjalanan pulang pergi ke sekolah hanya membuang waktu mengingat jaraknya yang sangat jauh. Hari semakin siang dan perjalanan kami pun masih cukup jauh ke Tauke. 2 jam berjalan kaki sudah cukup berat dan masih harus berlanjut. Saat tenaga mulai terkuras, saya pun sampai di titik yang sangat penting. Kaki kanan saya ada di Indonesia dan sebelah kiri saya ada di negeri Sarawak, Malaysia. Dan sekarang saya benar-benar berada di ujung negeri Indonesia. Ternyata patok batas negara hanya seukuran 10 cm persegi saja. Jauh lebih kecil dari patok antar kabupaten di dalam negeri. Inilah pintu gerbang memasuki tanah tetangga negeri Sarawak, Malaysia Timur. Tak ada yang istimewa, padahal saya telah memasuki negara lain. Bagi warga pun tak ada arti pentingnya, karena mereka lebih dahulu ada dibanding patok kecil ini. Tak ada pengamanan berarti, dan tanpa memerlukan paspor untuk melintas. Sedikit banyak, ini juga menjadi bukti kalau warga Gun Tembawang dan Gun Sepit yang masih sama-sama Dayak adalah serumpun dan saudara. Tak jauh dari patok batas, saya sudah memasuki perkampungan. Saya, Pak Kua, dan Abah berjalan lebih jauh sekitar 20 menit berjalan kaki. Kali ini tak lagi melalui hutan dan jalan rusak, namun di sisi jalan beraspal mulus. Ya, jalan pedesaan beraspal seperti inilah yang ada di wajah beranda negeri tetangga. Kendaraan roda 2 dan roda 4 sudah bisa menembus pojok-pojok negeri sampai ke perbatasan. Akhirnya kami sampai di pengepul dengan harga Rp2 lebih mahal dari sebelumnya. Namun sungguh sayang, karena perjalanan panjang, tak semua bawaan kami diterima pengepul. Daun singkong yang kami bawa sudah tak layak jual. Bisa nih Pak? Minta maaf ini tidak bisa lagi ya. Tidak bisa. Sudah rusak, ya. Sudah layu. Layu. Ah. Baik ini? Yang ini pun tidak bisa. Ini? Ini pun tidak bisa juga. Coba sama ini. Sama, tidak bisa. Tak jauh dari pengepul, saya menemukan sebuah sekolah. Ya, sekolah dasar dan menengah paling ujung di perbatasan Malaysia. Bangunannya sudah ada sejak tahun 60-an. Masyarakat sekitar menyebut sekolah ini adalah salah satu yang terburuk di negeri Sarawak. Namun tidak demikian menurut saya. Bangunannya memang tak lagi baru. Namun anak-anak begitu menikmati waktu belajar mereka. Kegiatan belajar mengajar berlangsung seimbang. Jumlah murid terbatas dan yang pasti ada guru yang mengajar. Untuk sekolah dasarnya saja ada 16 guru yang tersedia. Tak ada alasan bagi guru yang jauh untuk membolos ke sekolah. Bandingkan dengan sekolah yang ada di Gun Tembawang. 4 tahun menanti, hingga kini tak seorang pun pengajar yang datang. Anak-anak di sekolah Malaysia ini tinggal di asrama selama 5 hari dalam seminggu. Tak hanya itu, mereka pun dapat makan 3 kali sehari. Dan semuanya tanpa dipungut biaya. Pemerintah hanya mewajibkan mereka belajar dan terus belajar. Di beranda Indonesia, keadaannya berbanding terbalik. Anak-anak justru mendapat pendidikan dari prajurit TNI yang seharusnya bertugas menjaga perbatasan negara. Semua karena tidak adanya fasilitas dan tenaga pengajar yang layak di dusun Gun Tembawang. Sekolah yang jaraknya hanya 2 km dari perbatasan ini memang sangat sederhana, namun fasilitasnya lengkap dan kondisi dunia pendidikannya sungguh hidup.
Negara tetangga tahu betul pentingnya pendidikan untuk pembangunan. Sayangnya, tidak demikian di dalam negeri. Saya menuju Kucing, ibu kota negara bagian Sarawak yang jaraknya hanya 40 km dari pintu perbatasan. Bandingkan dengan Pontianak yang jaraknya sekitar 330 km dari perbatasan di Entikong. Lagi-lagi mata saya terbelalak dengan pesatnya pembangunan kota terbersih di Malaysia ini. Bangunan tinggi dan besar berpadu dengan perekonomian ramai di Malaysia Timur. Dari budaya tertibnya saja, Kucing sudah menuju kota yang lebih maju. Tak heran masyarakat yang tinggal di perbatasan negeri Sarawak ini bisa hidup dengan nyaman. Beranda seharusnya menjadi satu wilayah yang tertata. Namun di negeri ini justru masih sering terlupakan. Jauh dan terpencil tak boleh jadi alasan untuk telat membangun. Mungkin memang sudah saatnya berkaca pada tetangga. Soal kepedulian di daerah perbatasan, sepertinya jiran kita jauh lebih cepat membangun. Akses jalan mereka sudah sampai ke pelosok, sedangkan di dalam negeri masih harus mengandalkan kekuatan dari otot kaki. Begitu juga soal pendidikan. Masyarakat di perbatasan Malaysia sudah bisa menerima haknya mendapatkan pendidikan, sedangkan anak-anak di dalam negeri tampaknya masih jauh dari kata terurus. Sepertinya masyarakat di perbatasan Indonesia masih harus banyak-banyak bersabar untuk bisa menyamai keadaan di perbatasan Malaysia, atau bahkan hanya sekedar untuk bisa hidup layak. Demikian Indonesiaku Ekspedisi Borneo kali ini. Sampai jumpa.